tadi katanya Bu Rustuli, kita bisa berpendapat. Nah, di situ kita tidak memperhatikan anak kitanya. Itu apakah sama dia kayak punya saya? Pernah Coba kebalik. Ya, cuma lagi kita kadang kita juga mengusulkan solusinya. Iya, solusi. Kalau saya dia ini tadi yang saya ungkapkan saja sih, kalau masalah coaching ini itu kalau orang yang awam belum mengerti apapun tentang coaching, kita coaching itu dia tidak akan bisa mengeksplorasi diri untuk menemukan jawabannya. Pasti pemikirannya dia coaching itu adalah kita membantu dia menemukan jawaban, menemukan jawaban dengan artian kasih solusi gitu. Yang kunci itu yang punya masalah itu datang dari kita. Artinya kalau kita memberikan pertanyaan yang berbobot, dia memberikan menemukan solusi itu sulit. Nah, mereka itu datang dari kita solusi. Jadi permasalahan yang paling utama adalah kita membuat pertanyaan yang berbobot untuk memancing jawabannya. Pertanyaan yang bisa memberikan solusi Menemukan dari solusinya. permasalahan yang dihadapi kunci itu yang sulit. Iya, benar. Itu ya. Sama orang awam ya. Iya. Yang belum tahu sama sekali tentang coaching ya. Akhirnya biar nanti saya jadi saya butuh terus. Terus pinter Yang dipahami apa? Yang belum dipahami, yang belum dikuasai. Cuma yang bertiga itu kan dalam Saya yang terakhir itu saya nggak punya skrip ini itu minta saya skrip saya nggak bisa terus dituangkan ke Palu juga Turin. Jadi dari praktek itu mana yang belum Bapak kuasai atau belum dipahami. Kalau saya mau cerita oh yang murid pak ya ke pembelajaran berarti kita menggunakan oh iya pak kita itu membuat ya buku perjalanan kita koneksi apa kita refleksi kan belum masuk di rumah kalau dilihat Refleksi praktek itu. jangan disembunyiin Pak. Jangan disembunyiin. Nah, Jadi apa? hasil Refleksi praktek coaching. bisa banget kan. Buat pemikir lah kan. Ya jangan lewat profesinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sesi saya sudah selesai. Ya, benar betul apa yang dikatakan nanti semoga nanti kalau mas pasangan itu ya terus kenapa kamu tidak bisa masalahnya saya selalu mendapatkan nilai-nilai yang tidak suka sama. Jadi menurut kamu pembicaraan kita kali ini bertujuan apa? Saya itu ingin mendapatkan solusi yang tepat agar saya itu tidak disindir lagi sama ibu itu. Kalau seperti itu, apa yang membuatnya bahagia? Kebetulan les yang menggunakan
sore yang harus saya pergi, jadi nggak ada makan. Jadi saya tidak bisa meninggalkan les karena ini Jadi karena kebocoran gitu ya. Lalu bagaimana pendapatnya? Kira-kira prioritas utama apa dalam hal ini? Les bahasa Inggris atau latihan Inggris? kalau saya dua-duanya itu penting. Soalnya saya belum bisa bagi waktu antara les bahasa Inggris dengan les Kalau seperti itu, kira-kira bagaimana cara kamu mengatasinya? mungkin ini saya itu bisa menemui guru bahasa Inggris ini, kemudian saya membicarakan les ini dengan Tanggung jawab apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang sulit karena berhadapan dengan sesuatu yang bersama. Tetapi jika kamu mampu memiliki waktu dengan baik dan mau mengangkatkan masalahnya pada diri tersebut, maka hal tersebut akan memahami dan berusaha membuatkan kesempatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat sekolah di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya. Kalau yang hebat, kamu pasti bisa. Ada Kalau kita Waalaikumsalam Pak Hamdi. gimana kabarnya ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Gimana Pak Hamdi? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah saya sehat. Syukurlah kalau Eh, sudah disampaikan. saya lihat ibu hari ini lagi santai ya, santai. Tadinya bingung. Iya Pak Hamdi. Kebetulan saya tadi punya jam pertama. Ada sesi. Saya lagi Saya berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. kalau boleh saya tahu apa kelengkapan administrasi yang melengkapi? Ya itu ibu yang belum lengkap itu perlengkapan administrasi sendiri. Terus kendalanya itu sekarang kartu NPSN anak-anak itu masih belum menyebar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya dari waktunya. Saya ingin konsultasi sama Pak Hamdi boleh? Oh ya ibu, kebetulan hari ini saya ada jam kosong. Anak-anak sekarang lagi jamnya PJOK. Memangnya ada apa? Jadi gini Pak, saya tuh bingung mau mulai dari mana. Saya punya murid jarang masuk Pak, namanya Karimah. Kamu kan tahu saya wali kelas ini. Gimana ya? Karena kan udah mau PAT nih. Kalau saya sering nggak masuk, Oh, jadi ceritanya ibu ini memiliki murid yang jarang untuk subuh. Bisa ibu ceritakan lebih lanjut? iya. Jadi Karimah ini Pak sering nggak masuknya itu bisa dalam 1 bulan 2 kali dia kadang masuk Pak. Paling enggaknya fullnya 1 minggu lah kayak gitu. Saya bingung, takutnya dia nanti banyak ketinggalan pelajaran. Terus kan kelas 6 waktunya kelas 4 Pak. Ini akhir ini udah harus penilaian akhir tahun gitu Pak. Saya khawatir dia ketinggalan dan ujung-ujungnya takutnya nggak lulus. Itu jadi diskusi ini bisa tujuannya untuk Jadi saya ingin dapat solusi Pak dari masalah saya. Jadi bagaimana solusinya untuk si Karimah ini Pak? begitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dimiliki. Iya, terus sekarang saya kepikiran Pak, gitu. Karena sayangnya dia nggak masuk. Begini Bu, kalau saya ibaratkan dari skala 1 sampai 10 ya, kira-kira ada di skala berapa permasalahan? Rita, tadi telepon saya sepertinya ada yang mau dibicarakan. Bu. Iya Pak,
ada sesuatu nih yang saya bicarakan sama Pak Febri. Tentang apa itu? Biasalah Pak, tentang anak-anak. Anak-anak kita siapa? Iya. Terus gimana Bu? Apa yang salah Bu? Ada yang salah atau ada yang wow begitu? Ya, ngertilah anaknya Pak Febri seperti apa gitu ya. Saya itu kalau di kelas itu suka menemukan beberapa anak yang tidur di dalam kelas itu Pak. Anak sering tidur. Sering ini Bu? Setiap pelajaran berita Ada beberapa, terutama kalau jam siang. jam siang, yaitu jam-jamnya udah mulai loyo sebelum mengadanya. Jadi berdasarkan ini Bu, kira-kira Bu Rita ini telepon saya untuk bertemu hari ini tujuannya apa ini Bu? Saya pengen curhat sama Pak Febri untuk mencari solusi nih dari masalah saya. Gimana sekiranya supaya saya bisa mengatasi anak yang tidur di kelas. Mencari solusi untuk anak-anak yang tidur di kelas. Ibu Rita sudah sering kejadian seperti ini berarti ya? Sering. Sebelumnya sudah ada mungkin Bu Rita tindakan-tindakan yang Bu Rita lakukan begitu Bu? Ada Pak, ada beberapa yang sudah pernah saya lakukan. Saya pernah nyiram anak yang sedang tidur. Bu Rita siram pakai apa Bu? Saya ciprat. Kira langsung nyiram kayak gini. Iya, saya cipratin gitu anak biar bangun. Maksudnya biar bangun, tapi dicipratin, ibu gitu tidur lagi. Saya cipratin lagi, tidur lagi. Itu yang pertama itu pernah. Tapi tetap aja tidur, nggak bangun. Terus yang kedua juga saya pernah, biasanya gitu Pak, saya pijetin. Tambah enak malah anaknya gitu. Tapi tetap nggak ada perubahan gitu Pak, tetap aja. Gitu. Berarti dari Bu Rita yang sudah memberikan banyak perlakuan itu, sebenarnya kalau Bu Rita identifikasi masalahnya anak itu di mana Bu? Karena Bu Rita sudah berikan perlakuan itu, tapi tetap masih agak sulit dikontrol itu ya. Dari mana sih Bu Rita melihat permasalahannya itu? Kalau saya coba telusuri itu Pak dari beberapa temannya, memang temannya mengatakan bahwa anak itu tidurnya pagi, bukan tidur malam, tidurnya pagi. Tidur pagi. Iya, jadi tidurnya dia itu pulang ke rumah itu udah pagi, subuh gitu ya Pak. Sholat subuh terus tidur lagi. Nah ternyata nyampe rumah pagi itu dia main game di rumah temannya. Nggak ada kontrol dari orang tua. Itu sering sih Bu, sekarang siswa-siswa itu apa? Kemudian melihat permasalahan ini Bu, kemudian Bu Rita kedepannya akan melakukan apa Bu? Kan Bu Rita sudah tahu permasalahan ini. Yang pertama itu saya kemarin sempat menemui wali kelas. Jadi kan mungkin wali kelas itu tahu kondisi muridnya gitu ya pastinya. Jadi saya tanyakan wali kelas gimana untuk anak ini di kelas atau keluarganya atau bagaimana. Saya sampaikan masalahnya bahwa dia sering tidur di kelas. Kemudian saya juga akan ini ke BK saya belum ini Pak. Jadi saya mungkin belum. Jadi saya nanti mungkin akan minta bantuan BK untuk home visit, menemui orang tua, membahas masalah anak tersebut. Oh, berarti yang sudah Ibu Rita lakukan itu adalah menemui walasnya, tapi untuk dengan koordinasi dengan BK itu masih kurang begitu ya. Jadi kedepannya ingin koordinasi lagi, sama-sama mencari solusi dari permasalahan ini begitu ya. Ada lagi mungkin selain itu? Kalau menurut saya sih mungkin dengan home visit itu mungkin bisa menemukan solusi gitu ya Pak. Jadi kan saya juga pengen tahu kontrol dari orang tua itu terhadap anak tersebut gimana. Jadi dia di rumah jam berapa, ditanyakan enggak, atau gimana lah gitu kontrol dari orang tua terhadap anak tersebut. Jadi kalau mungkin orang tua nggak kontrol, otomatis anak itu bisa bebas. Akhirnya nyampe di rumah, nyampe di sekolah tidur karena di rumah nggak tidur, kurang tidurnya. Memang itu yang harus kita ini Bu ya, kita juga sadarkan ke orang tua masing-masing murid kita ya Bu ya. Jadi bahwasanya tugas guru itu memang kita mengajar, tapi kita juga butuh bantuan orang tua gitu Ibu ya. Jadi bantuan orang tua di rumah untuk mengontrol anaknya, bagaimana pola tidurnya seperti itu ya, supaya di kelas tidak terjadi seperti yang Bu Rita alami begitu Ibu ya. Nah ini untuk rencana Bu Rita ini akan Ibu Rita lakukan kapan?
kapan ini Bu? Kalau saya sih pengen cepat ini cepat selesai Pak. Jadi saya pengen segera akan home visit. Gitu. Mungkin selain home visit saya juga mungkin anak-anak mungkin merasa kalau matematika itu membosankan. Jadi nanti mungkin saya akan masukkan di pelajaran itu permainan-permainan. Jadi biar mereka semangat dengan hadiah-hadiah apa gitu mungkin Pak. Jadi mereka biar nggak ngantuk. Jadi kalau rame kan pasti nggak ngantuk. Iya. Berarti ini secepatnya dan kita juga akan berinovasi ya Bu, berimprovisasi dalam pembelajaran dengan permainan supaya anak itu tidak bosan. Nah, secepatnya ini berarti pembelajaran selanjutnya sudah mulai diterapkan ini Bu? Ya, siap. Siap, Langsung ya? saya terapkan. Luar biasa. Saya ini jadi sangat senang nih berita ngobrol sama saya karena otomatis ini juga menjadi informasi sekaligus pembelajaran juga bagi saya pribadi terkait nanti apakah berhasil apa tidak dari muridnya mengatasi masalahnya dengan itu. Nah, mungkin beberapa pertemuan lagi mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi. Oke, siap. Nanti hasilnya gimana saya lapor lagi ke Pak. Nggak perlu lapor, diskusi aja kayak saya pimpinan aja, kita kan sama-sama mitra. Ngobrol sebentar dengan dia, apa saya mengganggu? Oh tidak, dengan saya. Iya. Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar nih. Kalau misalnya tidak mengganggu dia, saya mau minta waktunya sebentar gitu. Kalau saya itu masih jamnya Jadi gini Bu, hari Sabtu depan itu kan saya diminta untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan KKN. Nah, saya itu merasa bahwa saya itu kurang gitu, saya kurang pede, kemudian materinya saya juga kurang memahami. Jadi saya itu ingin solusi dari Bu Lia, bagaimana sih supaya saya itu bisa meningkatkan rasa percaya diri saya. Kalau saya melihat Bu Lia itu kan Bu Lia sudah terbiasa gitu, kalau misalnya suruh bicara dengan banyak orang itu sudah biasa, terus pede. Nah itu saya mau minta tips trik solusi gitu dari Bu Lia, kira-kira apa yang bisa membuat saya mendekati lah dari Bu Lia itu seperti apa. Jadi masalahnya Bu Restu itu minggu depan mau dijadikan pemateri seperti itu. Terus Bu Restu nggak pede, kurang pede gitu. Kira-kira kalau misalnya Bu Restu akan menjadikan posisi berapa? Kalau misalnya saya diminta untuk bicara depan orang, itu saya malu. Nah, terus selain itu saya juga takut kalau misalnya saya ngomong salah, terus ngomongnya kecepatan, itu buat saya grogi kalau misalnya harus bicara depan orang. Jadi saya malah nggak pede. Lalu apa yang Ibu lakukan meningkatkan rasa percaya diri Bu Restu? Nah, pada saat saya dapat informasi itu, saya di rumah itu sudah mencoba bicara di depan kaca gitu, seolah-olah saya itu bicara di depan orang. Kalau misalnya pada saat latihan itu, saya sih pede-pede aja karena kan saya sendirian gitu. Nah, takutnya pada saat di depan orang itu grogi saya keluar. Seperti itu. Ya, Jadi rencana Bu Restu sekarang apa? dan mungkin saya bisa minta Bu Lia kan sudah terbiasa kan ya, minta ajarin ke Bu Lia secara langsung gitu, gimana sih caranya supaya jadi orang yang percaya diri. Kira-kira kapan Bu Restu mau belajar? Kalau misalnya Bu Lia besok tidak ada kegiatan, misalnya tidak repot, saya minta waktunya Bu Lia besok kita pulang sekolah untuk latihan. Selain itu mungkin Bu ya, saya sih nggak keberatan, boleh gitu panggil saja Bu Restu tinggal ngomong. Tapi mungkin ada solusi lain gitu Bu, selain belajar ke saya. Kalau kita belajar bareng, kita meningkatkan percaya diri Bu Restu. Kalau misalnya itu mungkin bisa dipelajari ya. Selain itu pada saat sebelum menjadi narasumber itu
saya harus memahami benar-benar apa sih materi yang harus saya sampaikan. Jadi nanti pada waktu bicara itu saya tidak gagal, terus tidak salah ngomong, itu sesuai dengan materi yang memang seharusnya saya sampaikan. Saya kira Bu Restu sudah bisa menemukan solusinya, dan Bu Restu exactnya aja kapan ini. Ya saya terima kasih kepada Buya karena Buya kan sudah bantu saya untuk menemukan solusinya tadi. Ya, berarti besok bisa ya untuk kuliah membantu Jam saya. 10 saya pasang. Oh, iya. Kebetulan jam 10 kan besok saya ada agama, jadi saya besok akan menemui Buya. Terima kasih Buya. Iya, kelas saya itu loh Bu, nggak kondusif sama sekali. Maksudnya tidak kondisi yang seperti apa nih? Jadi anak-anaknya itu belajarnya itu susah diatur gitu loh Bu. Jadi motivasinya mereka tuh kurang. Jadi kalau pas waktu pembelajaran itu kadang saya sering ngomong sendiri Bu. Kamu sendiri anak-anak nggak dengerin gitu? Iya, jadi ketika saya ngomong itu mereka nggak dengerin, kadang ada yang apa itu nulis-nulis di bangku, ada seperti itu Bu. Jadi saya kadang bingung, bagaimana cara ngatasinnya ya? Begitu Ibu. Nah, Nah, kalau boleh nanya nih ya, tujuan Pak Febri ngajak saya ngobrol. nah ini Bu, jadi saya tuh ingin saya itu bisa lebih mencari tahu bagaimana cara mengatasi masalah ini. Nah, terus tuh kan orangnya kan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi saya untuk mencari solusi dari permasalahan ini Bu. Kan terus tuh juga sebelumnya ikut program-program pendidikan guru pembina itu Bu. Jadi mungkin bisa menjadi apa ya, ilmu dari guru itu mungkin bisa saya terapkan untuk pembelajaran saya gitu. Jadi saya ingin bisa menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi saat ini, yaitu motivasi belajar sesuatu yang kurang. Jadi saya menyimpulkan ini Pak Febri itu mengalami kesulitan karena motivasi muridnya yang kurang. Iya Bu, rendah sekali Bu, pusing saya. Terus selama ini apa ya yang sudah dilakukan Pak Febri meningkatkan motivasi muridnya? Iya, jadi saya sudah mencoba beberapa hal baru di pembelajaran saya. Semisal anak-anak itu pernah saya tanyain, jadi saya pernah bertanya langsung pada anak-anak, kira-kira pembelajaran apa yang ingin kalian dapatkan supaya kalian itu semangat belajarnya? Jadi mereka jawab, perbanyak praktek Pak. Saya juga ambil solusi itu, memperbanyak praktek mereka. Tapi ketika saya memperbanyak praktek mereka Bu, di teorinya itu mereka kurang. Jadi iman saya itu mereka bisa di teori dan bisa di praktek, tapi mereka belum bisa teori langsung minta praktek tuh anak-anak. Jadi saya pusing di situ. Terus untuk mengakali anak-anak itu suka teori, saya juga sesekali mencoba melakukan ice breaking. Anak-anak SMK Bu, kalau diminta ice breaking, ayo ikut, semangat gitu loh. Ternyata kadang juga masih agak susah gitu. Kalau boleh tahu nih, muridnya Pak Febri itu kebanyakan itu laki-laki apa perempuan? Murid saya pejantan tanggung semua Bu. Iya Bu. Iya, jadi agak-agak ini wah kesulitan dikontrol. Perlu kesabaran ekstra. Apalagi muridnya cowok-cowok, terus muridnya cowok gitu ya. Iya. Tambah rame. Yang tambah rame itu mungkin kalau Ibu Restu ngajarin kelas saya Bu. Itu ya, tapi sayangnya saya bukan guru. Oh iya. Nanti kalau misalnya saya ajarin cara SD, saya yang malah dibilang breaking aja dibilang SD, apalagi dulunya SD gitu ya. Iya. Nah, tadi kan Pak Febri sudah melakukan beberapa kata tuh. Mungkin ada cara yang terfikirkan yang belum dilakukan oleh Pak Febri. Nah ini kalau saya pikir-pikir itu kan kalau berdasarkan kurikulum itu kita kan dituntut ada diminta untuk melakukan pembelajaran yang sesuai perkembangan zaman. Kalau saya melihatnya itu kalau di SMK itu cocoknya adalah PJBL. Tetapi dalam realitanya PJBL itu memerlukan banyak modal juga kalau di SMK. Karena ketika kita mau melakukan pembelajaran harus ada output produknya kan ya.
harus ada satu produknya, produk berupa praktek ini kan butuh modal untuk prakteknya. Jadi selama ini yang ingin saya terapkan itu adalah PJBL, tapi masih terkendala dengan bahan baku prakteknya. Jadi yang kedepannya PJBL. Selain yang sudah pernah dilakukan kayak fikih, kemudian memperbanyak praktek, tapi ingin pembelajaran itu PJBL. Ya, praktek ini ya harus belajar teori ini gitu. Jadi ada tuntutan. Jadi kalau kelihatannya misalnya melaksanakan PJBL ini teori oke, praktek oke. Iya, harus gitu. Karena kalau nggak bisa teori nggak bisa praktek. Tapi masalahnya sekarang masih terkendala dengan biaya gede. Iya, saya pusing ini. Nah, dengan masalah biaya ini kira-kira apa yang ingin dilakukan? Nah, untuk ini pun mungkin saya ya jujur saja sih, siswa di sekolah saya itu sedikit. Jadi untuk anggaran dana kos pun juga sedikit. Ya. Tapi kalau misalkan memang ini harus dilaksanakan, ya saya harus. Jadi untuk alur tirtanya saya perhatikan sudah muncul semuanya Pak. Ini sudah muncul semua, jadi sesuai dengan alur tirta. Untuk tujuan itu sudah terlihat, yaitu dengan menggunakan solusi tujuan dari pertemuan antara coach sama coach, yaitu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan terkait perlengkapan MISN siswa yang mau ikut lomba. Kemudian untuk identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach, ini juga sudah muncul, sudah terlihat, yaitu coach bertanya pada coach tentang perlengkapan apa saja, kemudian kendala yang kenapa sampai belum dicetak, dan pentingnya siswa memiliki MISN tersebut. Untuk rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya, ini juga sudah terlihat, yaitu dengan coach bertanya solusi dari coach, beberapa solusi dari coach, kemudian kepastiannya dan antisipasi jika solusi tersebut tidak berhasil. Yang terakhir, tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Ini juga sudah muncul, yaitu di mana coach bertanya tentang komitmen, kapan, siapa yang perlu dihubungi, dan yang mendukung coach agar masalahnya ada solusi. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Lia. Kebetulan coachnya adalah Bapak Amin dan coachnya adalah Ibu Lia. Di sini dalam rangka dalam model alur tirta itu sudah nampak, sudah ada semua. Yang pertama adalah tujuan. Di tujuan itu sudah menyampaikan, yaitu ingin mendapatkan solusi atas permasalahan anak yang sering tidak masuk sekolah. Selanjutnya di identifikasi itu sudah melaksanakan itu, dan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi coach tentang permasalahannya. Selanjutnya pada rencana aksi, untuk memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya, yaitu sudah muncul semua dengan cara menemui orang tua Karimah walaupun harus membawa adiknya ke sekolahnya. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab, yang memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Itu sudah terlaksana dengan baik juga, dengan adanya tindak lanjut yang bertanggung jawab, yaitu rencana kerja sama dengan rencana kerjasama dengan orang tua yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.